Diduga sakit hati lantaran dipecat dari pekerjaannya, seorang pemuda tega menganiaya mantan bosnya di Cianjur, Jawa Barat. Korban mengalami luka cukup serius di telinga dan lengan sebelah kanan. Inilah rekaman video amatir warga saat TH 19 tahun pelaku penikaman terhadap M 20 tahun pemilik kios agen bank di Kampung Bojong Picung, Cianjur. Saat diamankan petugas, pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga lantaran geram dengan perbuatan pelaku. Diduga karena sakit hati, pelaku tidak terima dirinya dipecat dari pekerjaannya di agen kios bank milik korban. Pelaku dan korban sebelumnya terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku mengeluarkan sebilah golok dari dalam tas yang sudah disiapkan dan langsung menyerang korban. Mengetahui hal tersebut, warga berusaha memisahkan keduanya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka cukup serius di telinga dan lengan sebelah kanan dan saat ini sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur. Menurut polisi, pelaku dan korban saling kenal satu sama lain. Polisi juga mengamankan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menikam korban. Korban M pada saat itu didatangi oleh pelaku menggunakan membawa sajam, kemudian menyabetkan sajam tersebut ke bagian badan daripada korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit RSUD saya. Motifnya sendiri seperti apa? Untuk motif masih dalam pendalaman. Saat ini pelaku mendekam di sel tahanan dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Tidak mau bayar usai berkencan, seorang pria hidung belang menikam pekerja seks komersial di salah satu lokalisasi kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap saat bersembunyi, sementara korban harus dilarikan ke rumah sakit. Pemuda ini ditangkap aparat Polsek Metro Tanah Abang lantaran menikam wanita pekerja seks komersial di lokalisasi Jatibundar, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku diamankan saat bersembunyi usai menganiaya korban. Ini berawal saat pelaku yang datang ke lokasi sepakat akan membayar Rp200.000. Namun usai berkencan, korban yang menagih bayaran langsung dianiaya dengan tangan kosong hingga ditikam dengan senjata tajam. Di lokasi kejadian, polisi mendapati bercak darah di atas kasur, sebilah pisau milik pelaku, serta kalung emas milik korban yang terputus saat dianiaya pelaku. Setelah selesai melaksanakan hubungan tersebut, ternyata si pelaku ini tidak membawa uang sama sekali di kantongnya. Nah, ketika si saudari I ini menagih, si pelaku ini mengambil sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya di celananya, sehingga mengancam saudari I, si korban, supaya tidak berteriak. Akibat dianiaya, korban harus dilarikan ke rumah sakit. Nyawanya dapat diselamatkan, namun korban terluka tusuk di perut dan kakinya serta lebam di leher. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang ayah tiri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega mencoboli anak tirinya hingga hamil. Pelaku mengancam korban apabila dirinya tidak melayani perbuatan bejatnya akan membunuh ibunya dan tidak mau membiayai sekolah korban. Dalam rekaman video amatir terlihat seorang kuli bangunan SW, warga Kampung Wates, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diamankan warga setelah terbukti melakukan perbuatan bejat terhadap anak tirinya selama 5 bulan hingga hamil. Kepada polisi, pelaku mengaku telah melakukan perbuatan bejatnya terhadap korban dari bulan Desember 2024 hingga April 2025. Sebelumnya aksi bejat pelaku terbongkar lantaran korban tidak datang bulan. Ibu korban yang curiga langsung mendesak korban agar mengaku. Terhadap ibunya, korban mengakui telah disetubuhi ayah tirinya hingga hamil. Pelaku menyetubuhi korban dalam 1 minggu, 2 hingga 3 kali.
Modus operandi, tersangka mengancam korban dengan cara menakut-nakuti, tidak akan disekolahkan dan tidak memberi uang jajan untuk sekolah dan akan membunuh ibunya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya baju dan pakaian dalam korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Akibat kecanduan menonton video porno, seorang pria lansia tega setubuhi anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur di Cianjur, Jawa Barat sebanyak 3 kali. Bahkan saat melakukan aksi bejatnya, pelaku mengancam korban tidak akan membelikan handphone untuk keperluan sekolahnya. Pelaku kini diamankan petugas. Inilah N, 60 tahun, pelaku persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri, S, 15 tahun, yang masih di bawah umur. Sebanyak 3 kali dengan rentan waktu yang berbeda-beda dilakukan oleh tersangka. Pelaku diringkus di tempat kediamannya di Ciranjang, Cianjur setelah polisi menerima laporan dari kakak korban yang didampingi aparat desa. Dari hasil pemeriksaan petugas, perbuatan bejat pelaku akibat kecanduan menonton video porno. Bahkan saat melancarkan aksinya, pelaku mengancam korban jika menolak keinginannya tidak akan diberikan handphone untuk kebutuhan sekolah. Pelaku memaksa korban menonton bersama video porno sambil melecehkan anaknya. Korban yang merasa ketakutan akhirnya menceritakan semuanya kepada kakaknya. Kakak kandung korban didampingi pihak desa akhirnya melaporkan perbuatan pelaku ke Polres Cianjur. Di hadapan petugas, pelaku N menyesal melecehkan anak kandungnya sendiri yang merupakan anak ke-10 dari 11 bersaudara. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 buah pakaian milik korban saat terakhir digunakan sebagai barang bukti. Bahwa telah terjadi korban persetubuhan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, yaitu saudara N, tersangka N. Dan saat ini tersangka N ini sudah kita lakukan penahanan di Rutan Polres Cianjur dan tentunya kita akan proses dan kita akan berupaya untuk memberikan hukuman yang semaksimal mungkin terhadap tersangka. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Sementara itu, kondisi korban saat ini mendapatkan pendampingan dari psikolog dan petugas perlindungan perempuan anak dari Polres Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan.